Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring tahap kesekian, kelas 8 di tahun ajaran baru 2020-2021 semester 1. Jadi kita sekarang sudah kelas 8 ya. Nah, untuk semester 1 ini ada 7 bab ya. Kita akan masuk ke pertemuan pertama, yaitu bab 1 sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, oke ini ya, ada bab 2 gerak gaya, bab 3 sampai bab 7 untuk semester 1 ini. Kita masuk yang pertama, bab 1, kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masuk bab 1, sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, pada bagian sistem gerak pada makhluk hidup ini, ya, kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Yang kedua, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi nggak sama ya, sistem gerak manusia maupun pada hewan serta tumbuhan. Nah, ini sistem gerak pada manusia. Nah, oke, kita pertemuan kali ini membahas cukup tentang sistem gerak pada manusia. Tujuan kalian pembelajaran pada hari ini yaitu kalian mengetahui tentang sistem gerak pada manusia. Kita mulai ya. Sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah tulang ya, biasa kita sebut dalam bahasa biologinya adalah rangka. Yang kedua persendian. Yang ketiga otot, yang keempat, nah yang kita pelajari adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kita masuk yang pertama, tulang. Oke, pada video ini akan dijelaskan secara detail tentang tulang yang ada pada manusia. Nah, jadi kalian bisa nampak dan perhatikan pada gambar ini ada tulang-tulang yang ada pada manusia. Mulai dari rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Yaitu yang ini tangan, yang ini adalah kaki. Ya, rangka badan ada rangka dada, rangka pinggul ya, rangka tulang belakang, dan ada rangka pergelangan tangan ya. Itu ya. Nah, jadi di sini yang di mana dia bagian depan ini tulang dahi, tulang pelipis, yang mana bagian-bagiannya kalian bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, cara melihatnya saat video ini diputar silakan di pause dan kalian bisa nampak yang mana tulang-tulang pada manusia. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah tentang persendian. Nah, ini kita jelaskan secara detail ya. Sendi pada manusia itu dibagi menjadi 3 ya. Ada sendi mati, artinya sendi ini sinartrosis ya, artinya tidak bisa sama sekali digerakkan. Oke. Lalu ada sendi kaku atau amfiartrosis. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Kalau sendi gerak tentu dia dapat bergerak. Kalau kaku ini hampir sama dengan sendi mati ya. Dia sudah tidak dapat digerakkan lagi. Oke, di sini
kita tengok sendi mati, ya. Jadi sendi mati itu seperti ini, ada pada sumsum tulang. Ini tulang. Nah, ini adalah persendiannya, serabut-serabut penghubung tulang. Nah, sendi ini tidak dapat digerakkan. Kalau sendi kaku, nah, sendi kaku dia ini terletak di antara tulang dengan sumsum tulang, dipisahkan dengan tulang rawan. Nah, ini ya. Cuman pergerakannya itu tidaklah bebas, ya. Sangat hampir bisa dikatakan tidak dapat bergerak lagi. Nah, yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Apa saja yang termasuk dalam sendi gerak? Ada pertama sendi geser. Nih ya, sendi geser. Jadi dia gerakannya hanya bisa digeser. Nih, nampak kan? Sendi engsel. Nah, nih ya. Sendi engsel itu berarti pergerakannya hanya dua arah, atas bawah atau kiri kanan. Lalu sendi putar. Sendi putar ini adalah gerakan yang berputar. Sendi peluru itu adalah gerakan ke segala arah. Sendi pelana itu sendi yang geraknya seperti tempat dudukan kalau kita naik kuda. Nah, seperti itu bentuknya, ya. Nah, di mana letaknya masing-masing itu kalian bisa lihat pada gambar ini. Nah, ini adalah siku, ya. Perhubungan antara tulang lengan atas dengan tulang tulang tangan nih, itu dihubungkan oleh sendi, namanya adalah sendi engsel, karena dia hanya bergeraknya di satu arah, ya, atas bawah atau kiri kanan. Nah, lalu di sini pergelangan tangan, ya. Ini antara ruas-ruas jari, ya, ruas-ruas jari. Ini sendi yang bergerak adalah sendi pelana, ya, ruas-ruas jari. Lalu di sini adalah tulang antara bahu dengan tulang lengan bagian atas. Ini adalah sendi peluru, ya. Nah, yang ini adalah bagian tulang pinggul ini, ya, bagian tulang pinggul. Ini menggunakan sendi geser. Oke. Ya. Nah, sekarang tentang otot. Otot itu dibagi menjadi 3 macam. Ada otot polos, ya, otot lurik, dan otot jantung. Nah, untuk perbedaan masing-masing otot, kalian bisa lihat pada gambar video ini, ya. Otot polos bagaimana bentuknya? Inti selnya bagaimana, ya? Kalau inti sel otot polos itu hanya satu, letaknya di tengah. Otot jantung berarti dia inti selnya banyak, letaknya di tengah juga. Otot lurik inti selnya banyak, tapi terletak di tepi. Pak jelaskan dulu tentang otot polos, otot lurik, dan otot jantung ini. Otot polos ini adalah otot yang berada di organ dalam tubuh. Nah, seperti apa? Lambung, paru-paru, ginjal, ya. Nah, hati, itu semuanya termasuk dalam otot polos. Oke. Otot lurik, kalau otot lurik ini adalah otot yang melekat pada tulang. Nah, jadi kalau kalian terasa tulang, di situ ada otot, nah berarti itu namanya adalah otot lurik. Ya. Otot jantung berarti itu sudah jelas letaknya di jantung. Oke, kita bisa juga tengok dari cara kerjanya. Kalau otot polos itu kerjanya adalah involunter atau di luar kehendak. Artinya tidak sadar. Jadi
lambung kita bekerja untuk mencerna makanan itu tidak kita sadari. Padahal dia sekarang lagi bekerja. Ya. Nah, kalau otot jantung sama juga nih. Otot polos dan otot jantung itu adalah involuntar. Artinya dia bekerja secara tidak sadar. Artinya kita tidak menyadari kerjanya. Otot lurik itu adalah otot yang bekerja secara voluntar, sadar. Jadi kita sadar mengerjakannya. Nah, akan terasa sama kita, oh ini sekarang kita lagi menggerakkan otot lurik. Ya. Nah, letaknya, nah ini tadi sudah dijelaskan, letaknya kalau otot polos itu pada organ-organ dalam, otot jantung jelas di jantung, kalau otot lurik itu adalah otot yang menempel pada tulang atau rangka. Ya. Ini ada 7 perbedaannya. Silakan kalian baca masing-masing perbedaan otot ini. Nah, karena saking pentingnya ke sistem gerak pada manusia ini, ya, maka kita perlu upaya untuk menjaga kesehatan dari sistem gerak kita. Apa saja upaya yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Ya. Meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Ya, tuh. Ya, D ini juga bisa kita dapatkan melalui sinar matahari pagi. Itu sangat penting ya. Yang D, upayanya adalah hindari kebiasaan duduk yang salah. Jadi duduk itu betul dengan cara yang sebenarnya ya. Nah, nanti kalau tidak, tulang belakang kita ini akan mengalami pembengkokan. Nah, nanti ada namanya penyakit lordosis, kifosis, skoliosis, ya, itu akibat kesalahan duduk. Yang E, upaya kita adalah melakukan olahraga secara teratur. Yang F, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Tuh ya. Nah, jadi itu adalah upaya-upaya kita untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Oke. Baik. Untuk pelajaran sendi itu bakal Bapak jelaskan lebih detail lagi karena tadi terlalu ringkas ya. Nah, sedangkan otot itu sudah jelas ya, sudah dijelaskan perbedaannya, letaknya di mana. Untuk rangka juga begitu, kalian bisa amati di gambar ya. Itu rangkanya bagian mana. Nah, untuk sendi ini perlu kita jelas lagi gitu. Jadi tadi kita sudah ketahui bahwa sendi itu berdasarkan sifat gerakannya dia dibagi menjadi 3 ya. Ada sendi mati, ada sendi kaku, ada sendi gerak ya. Nah, sekarang kita tengok satu-satu ya. Sendi mati itu sinartrosis, sudah sedih banget ya sendi ini. Dari namanya saja sudah jelas kalau sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak, diam, mati ya. Mungkin awal mula dari sendi mati ini adalah ya ini bukan ya, ini rujukan ya, seringan sendirian ya, tidak ya. Oke, contohnya sendi mati ini adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak ya. Tuh. Lalu sendi kaku, amfiartrosis. Nah, sendi kaku ini sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Nah, gitu ya. Jadi, dia dapat digerakkan tapi terbatas. Ini contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dengan tulang rusuk. Nah, itu namanya sendi kaku ya. Yang ketiga tadi sendi gerak atau diartrosis. Ini adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa, ya, bebas. Nah, sendi gerak inilah yang paling populer di antara sendi lainnya, ya. Jadi kita tengok saja dulu apa yang termasuk dalam macam-macam sendi diartrosis ini atau sendi gerak ini. Yang pertama tadi ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Ini gambar udah sekalian letaknya nih di mana-mana saja ya.
Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu sendi geser? Sendi geser ini adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Nah, contohnya adalah sendi pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. Ya, pergelangan tangan ruas tulang belakang. Yang kedua, sendi engsel. Ini memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Ya, biasanya hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Nah, ini seperti pergelangan tangan apa? Ini ya, siku kita ya. Nah, ya, sendi engsel itu ada pada tulang lutut dan siku. Siku, lutut itu hanya bisa bergeraknya satu arah saja, ya. Yang ketiga, sendi ini bukan gulung ya, ini sendi gulung namanya ya, sendi gulung. Atau biasa sebut dengan sendi peluru ya, sendi gulung ya, ini ya sendi gulung. Yaitu sendi yang geraknya rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Ini nama lainnya sendi kondilar ya. Ini contohnya adalah hubungan ujung tulang telapak tangan dengan ujung tulang jari tangan. Ini telapak, ujung jari. Ini kan bisa putar kan? Nah, itu namanya adalah sendi gulung ya. Yang berikutnya adalah sendi putar. Sendi putar ini pahami ini ya. Salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Ya. Tuh, jadi sendi yang contohnya adalah sendi tulang atlas ini ya. Nih, nah, tangan kita dapat berputar. Tuh, atau sendi tulang tengkorak nih ya. Nah, berputar kan? Jadi dia hanya berpusat pada satu poros, lalu tulang yang lain, yang satunya bisa berputar. Tuh ya. Itu sendi putar. Yang terus berikutnya sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru ini adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Ya, mirip bola dan tulang seperti mangkuk ya. Contohnya adalah hubungan antar tulang lengan atas dan gelang bahu. Ya, nih. Yang terakhir adalah sendi pelana, yaitu sendi yang mirip seperti pelana. Ya, ini pelana itu adalah tempat duduk kalau naik kuda itu ya. Nah, itu gerakannya dua arah, ke samping dan ke depan. Contohnya, sendi ini berada pada tulang pangkal ibu jari. Ini ya, sini. Nah, ini ya, ini tulang pangkal ibu jari. Oke, ya, itulah sendi-sendi yang harus kalian ketahui. Nah, ini ada pertanyaan. Sendi yang terdapat di antara tulang pada lutut kita termasuk pada sendi apa? Termasuk ke dalam sendi apa? Iya, sendi engsel ya. Sendi engsel di lutut, siku itu sendi engsel. Oke, gimana? Ada paham ya? Itu tentang sendi. Jadi sudah kita jelaskan anggota gerak pada manusia, yaitu baik pada otot ya, pada rangka atau tulang ya, kemudian pada persendian, kemudian pada otot ya, itu sudah kita bahas masing-masing tadi satu, beserta upaya menjaga kesehatan sistem geraknya. Nah, kalian coba pahami video ini sepaham-pahamnya. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan latihan yang akan diberikan di video ini juga. Oke? Nah, kita akan masuk dalam sesi latihannya. Nah, ini adalah tugas IPA kelas 8 ya. Nah, silakan kalian coba lihat, ada 10 soal. Nah, jawaban dari semua soal ini itu terdapat pada video pembelajaran yang Bapak berikan. Jadi, coba dipahami videonya dan
Setelah paham, barulah dijawab dari pertanyaan tugas ini. 10 tugas, 10 soal ya. Dan jangan sekali-kali menjawab soal dengan menggunakan bantuan Google. Bapak tidak mau itu. Bapak inginkan kalian menjawab soal sesuai dengan bahasa kalian, jangan bahasa Google ya. Bahasa kalian dari sana nanti Bapak bisa paham kalian mengerti atau tidak tentang materi ini. Nah, kalau bahasa Google yang kalian gunakan itu bakalan mengurangi nilai meskipun jawabannya benar ya. Yang kedua, jangan menjawab sesuka hati. Artinya mengarang indah yang tidak sesuai dengan yang Bapak berikan. Coba dipahami dulu videonya, baru dijawab gitu ya. Jangan asal bahasanya menyeleneh entah kemana-mana ya. Jangan bahasa yang tidak jelas gitu. Nah, jangan asal jawab ya. Jangan asal suka hati tulis apa jawabannya, itu yang kalian buat, tidak ya. Diperhatikan, dilihat materinya yang pada bagian PowerPoint yang Bapak kasihkan nih. Nah, dibaca betul-betul. Ada di sana jawabannya. Ya. Jangan sembarang jawab. Sembarang jawab nilainya juga bakalan Bapak kasih sembarangan ya. Nah, oke. Itu saja untuk pengumpulan tugasnya. Paling lambat dikumpulkan hari Sabtu jam 4 sore. Lewat dari jam 4 sore, lewat dari hari Sabtu jam 4 sore, tugasnya tidak Bapak terima. Ya, silakan dijawab baik-baik soalnya. Astagfirullahaladzim. Allah Rabbi salam. Nah, ya. Silakan dijawab masing-masing, dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.